Oke, tema sekarang yang saya ingin bahas adalah tentang proposal bisnis, khususnya bagi para entrepreneur dan technopreneur muda yang baru mau memulai usahanya. Nah, saya hanya memberikan gambaran proposal bisnis ini secara sederhana karena konten di dalamnya itu bisa berbeda-beda tergantung dari jenis usaha yang akan Anda bangun, apakah itu bisa industri, bisa jasa, bisa apapun. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang proposal bisnis, saya akan mengingatkan kembali beberapa hal yang terkait dengan rencana proposal bisnis yang akan Anda bangun. Yang pertama adalah kita berangkat dari ide usahanya terlebih dahulu. Anda mungkin sekarang sudah berjalan atau sudah punya ide usahanya, atau mungkin juga sedang mencari suatu ide usaha. Nah, ide usaha itu dapat diperoleh dengan berbagai cara. Anda bisa membuat usaha yang betul benar-benar baru, ya. Jadi yang orang lain belum pernah terpikirkan untuk membuat usaha tersebut. Atau bisa juga Anda melihat ide usaha yang sudah sukses sebelumnya dan Anda bermaksud mengembangkan usaha yang telah ada tersebut dengan hal yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh orang lain dari usaha yang telah ada tersebut. Atau bisa juga ide usaha sukses orang lain itu Anda tiru, Anda amati, dan Anda modifikasi. Berikutnya, ya, tentunya kalau Anda sudah punya ide usahanya, Anda harus mempunyai nama yang unik terhadap usaha Anda. Ada beberapa kriteria yang harus Anda perhatikan ketika memberi nama, karena ini menyangkut brand image dan akan terus terpakai ke depannya ketika usaha tersebut sudah mulai bergulir. Yang pertama, beberapa hal yang harus diperhatikan untuk penamaan suatu perusahaan adalah nama itu harus pendek dan sederhana, mudah dieja dan mudah diingat, enak dibaca, tidak ketinggalan zaman, ada hubungannya dengan produk atau jasa yang akan Anda jual, gampang dibaca, jangan menyinggung perasaan dan tidak negatif, dapat memberikan sugesti pada penggunanya untuk menggunakan produk yang akan Anda jual. Itu penting karena nama itu akan terus menempel pada produk usaha Anda di mana Anda nantinya akan berwirausaha. Berikutnya, ya, Anda harus mengerti dulu apa itu dokumen perencanaan bisnis. Ini terkait dengan mendokumentasikan semua rencana usaha Anda atau usaha yang sudah berjalan dilakukan, yang sudah berjalan dan sudah dilakukan oleh Anda. Nah, dokumen perencanaan bisnis itu biasanya ya menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai usaha Anda. Nah, isinya ya dokumen tersebut biasanya merupakan perencanaan terpadu yang menyangkut misi usaha Anda, jenis usahanya, pemasarannya bagaimana pemodalannya, bagaimana proses produksinya, dan sumber daya lain yang perlu disampaikan atau didokumentasikan. Ini penting agar Anda dapat dengan secara baik ya menyiapkan usaha Anda tersebut secara lebih matang ke depannya. Nah, kalau sudah Anda menyiapkan dokumen perencanaan bisnis, baru Anda tuangkan ke dalam suatu proposal bisnis. Nah, ketika Anda mau menuangkan dari dokumen perencanaan bisnis atau bisnis plan ke dalam proposal bisnis, isinya tidak jauh berbeda. Biasanya, walaupun nanti bisa berbeda-beda, tergantung jenis usaha yang akan Anda gunakan, biasanya akan selalu ada executive summary. Kemudian ada misi statement, misinya itu apa? Kemudian ada company background, latar belakang perusahaannya. Kemudian product description, deskripsi produk atau jasa yang akan Anda jual. Bagaimana marketing plan-nya, rencana pemasarannya. Bagaimana
competitor analisisnya, analisis pesaing Anda. Bagaimana SWOT analisisnya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Bagaimana proses operasinya, bagaimana financial planningnya, rencana keuangannya, dan timeline yang akan Anda jalankan ketika usaha tersebut sudah mulai bergulir. Ini komponen minimal yang harus ada di dalam business plan atau dalam proposal bisnis. Tentunya kelengkapan komponen, pendalamannya atau kedalaman setiap komponen dalam business plan akan berbeda-beda. Nah, yang berikutnya adalah kita bahas yang pertama dulu, executive summary. Executive summary ini adalah ringkasan. Kalau di penelitian itu abstrak biasanya, yang merupakan penjelasan singkat mengenai isi proposal yang diberikan. Ya, maksimum 1 halaman yang dapat mencakup semua isi proposal bisnis yang diajukan. Jadi hanya dengan membaca executive summary, si yang membaca proposal Anda itu dapat mengerti, oh ini tuh maksudnya apa, isi proposal itu isi proposalnya itu apa, kemudian Anda dapat mengambil kesimpulan sementara. Ya, nah idealnya executive summary ini dibuat seringkas mungkin, biasanya memakai jarak 1 spasi dan harus diberi kesan menarik untuk meyakinkan si pembaca ketika pertama kali menerima proposal tersebut. Dengan executive summary yang baik, maka keinginan si pembaca proposal tersebut untuk melanjutkan melihat konten di dalamnya itu akan semakin tertarik. Yang berikutnya, Anda lanjutkan dengan introduction atau pendahuluan. Nah, ini berisi latar belakang munculnya rencana usaha yang dijelaskan dari yang umum mengerucut ke rencana yang lebih spesifik. Ya, dapat dilengkapi dengan rencana tujuan dan manfaat usaha Anda itu seperti apa. Kemudian sebaiknya didukung juga oleh data aktual, ya, berkaitan dengan rencana usaha yang dimaksud. Data ini bisa berisi data hasil survei, bisa data hasil gambaran umum dari rencana usaha Anda. Data tersebut bisa berupa tabel, bisa berupa grafik, bisa berupa data presentase, dan lain-lain. Nah, berikutnya Anda gambarkan profil usahanya seperti apa. Tentunya Anda harus jelaskan nama usaha itu apa, seperti yang tadi disampaikan, bagaimana Anda memberi nama perusahaan, nama usaha, kemudian produk, baik itu barang, jasa yang akan ditawarkannya, berikan ilustrasi visual dan jelaskan keunggulannya. Idealnya berupa infografis sehingga menarik. Kemudian jasa pelayanan tambahan apa yang akan diberikan selain produk utama yang dari usaha Anda. Kemudian lokasi usahanya ada di mana, lengkapi dengan peta dan foto lokasi. Setelah itu ada aspek yang harus ada di dalam sebuah proposal bisnis. Di antaranya adalah aspek manajemen. Anda harus menjelaskan bagaimana usaha ini akan nanti dijalankan. Jelaskan struktur organisasi, rekanan Anda, siapa saja yang akan mengelola usaha Anda. Ada tidaknya keterlibatan pihak ketiga serta aturan main lainnya, karena ada beberapa usaha yang hanya bisa berjalan kalau melibatkan pihak ketiga. Berikutnya, Anda lihat dari aspek pasar. Pasar yang akan dituju itu dan potensinya, prospeknya seperti apa, segmentasi pasarnya, tingkat persaingannya bagaimana. Ya, Anda gambarkan dalam bentuk data akan lebih bagus, dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel. Kemudian bagaimana upaya pemasaran yang akan dilakukan. Ini khususnya untuk para technopreneur muda harusnya base teknologi, ya. Itu bagaimana cara memasarkannya dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang berkembang saat ini. Bagaimana Anda mengupayakan pemasaran dengan mengoptimalkan media sosial. Bagaimana Anda mengupayakan pemasaran dengan memanfaatkan internet. Bagaimana Anda memasarkan dengan memanfaatkan marketplace yang sudah ada saat ini. Kemudian bagaimana strategi pemasaran yang akan digunakan, lengkapi dengan perkiraan hasil penjualannya. Berikutnya, Anda jabarkan dari sisi aspek produksi. Ini penting, Anda harus mencoba menggambarkan
bagaimana ketersediaan bahan bakunya kalau memang itu adalah produksi, ya, ataupun perdagangan, bagaimana suppliersnya, kemudian bagaimana proses produksinya. Anda bisa gambarkan proses produksinya dalam bentuk layout, proses produksi berupa diagram atau apapun yang secara mudah dapat dimengerti oleh pembaca proposal bisnis Anda. Kemudian berikan perkiraan kapasiti produksinya, perkiraan jumlah target produksi yang diinginkan, buat gambar flow proses produksinya semenarik mungkin. Nah, kemudian dari aspek keuangan, Anda jelaskan pendanaan, besarnya investasi yang dibutuhkan, sumber dana dan cara memperoleh dananya itu dari mana, kemudian alokasi investasi dan penggunaan dananya, baik itu biaya operasional maupun biaya fix, kemudian studi kelayakan yang meliputi aspek ekonomi, teknis, hukum, sosial, dan pasar dan lain-lain. Lakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, kemudian yang berikutnya, Anda lakukan studi kelayakan. Ini diperlukan untuk memberikan penjelasan dari berbagai aspek lain, seperti aspek yang sudah tadi dijelaskan, terutama dari aspek eksternal, misalkan dari aspek ekonomi secara umum di Indonesia, dari aspek hukum, dari aspek teknis, dari aspek pasar, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk lebih memastikan bahwa unit usaha bisnis yang akan dijalankan adalah layak dan memiliki prospek yang baik. Nah, berikutnya lagi, di dalam melakukan SWOT analysis, ya, tentunya ini akan berbeda-beda teknisnya. Dan ini Anda bisa melibatkan pihak ketiga atau bisa juga melibatkan rekanan Anda untuk dapat mengukur kekuatan rencana usaha Anda, kelemahan usaha Anda nantinya, kesempatan yang masih ada, dan ancaman apa yang bisa akan Anda temui. Dari sana Anda dapat melakukan strategi apa yang harus dilakukan dengan kekuatan yang Anda punya, dengan kesempatan yang ada, itu strateginya seperti apa. Ini salah satu contoh saja dari kekuatan produk kita dan kesempatan yang ada, maka strategi, strength, dan opportunity yang harus dilakukan seperti apa. Nah, berikutnya lagi adalah Anda lengkapi juga proposal bisnis tersebut dengan lampiran dan dokumen pendukung lainnya. Bisa berupa jadwal aktivitas, bisa rincian perhitungan dari aspek keuangan, biaya produksi, daftar harga, rincian kas masuk dan keluar, dan lain-lain. Profil lengkap dengan SDM, profil lengkap dari sumber daya manusia yang akan mengelola. Minimal Anda sebagai founder, juga rekan Anda yang terlibat dalam usaha Anda itu kurikulum vitae-nya, profilnya idealnya dimasukkan, sehingga si pembaca proposal bisnis dapat mengetahui, oh ini loh SDM yang akan menjalankannya. Kemudian data pendukung dan lampiran lain yang diperlukan. Nah, kemudian berikutnya lagi, ketika Anda proposal bisnis ini sudah mulai terbentuk, maka Anda dapat membangun proposal bisnis tersebut atau merapikan proposal bisnis tersebut dalam bentuk tampilan grafis yang menarik. Jadi kalau bisa visual oriented, kemudian interaktif, kemudian singkat namun jelas. Jadi jangan terlalu di dalam proposal bisnis tidak ideal kalau terlalu banyak teks gitu ya, dan orang akan malas membaca proposal bisnis Anda. Nah, yang berikutnya yang harus Anda perhatikan adalah di dalam membuat proposal bisnis adalah Anda tuangkan dulu apa yang harus ada dalam proposal bisnis, baru Anda terus kembangkan menjadi suatu proposal bisnis yang sempurna. Ya, tentunya kesempurnaan tersebut akan terus terbangun secara bertahap sesuai dengan progres dari usaha yang akan Anda mulai geluti. Selamat mencoba membuat proposal bisnis, karena tanpa mencoba Anda tidak bisa menuangkan apa yang ada dalam pikiran Anda dalam bentuk suatu dokumen perencanaan bisnis yang baik. Terima kasih, sampai ketemu.